Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, aku akan hmm, apa itu namanya, membagikan salah satu hal yang mana terkait dengan perjurnalan, teman-teman. Jadi, untuk kalian tahu bahwa kita dituntut untuk melakukan publikasi gitu. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana eh, kita bisa memilih jurnal yang baik atau bisa dikatakan jurnal kita terakreditasi secara nasional gitu untuk agar penelitian yang kita lakukan tersebut dalam artian bisa mendapatkan apresiasi dan otomatis bisa berguna kan kalau jurnal itu kan suatu kayak lapak kumpulan dari beberapa artikel penelitian. Kita ingin memasukkan di rumah orang untuk agar penelitian kita bisa berguna, bermanfaat kepada banyak orang gitu. Otomatis kalau peringkatnya itu tinggi, eh, peringkatnya tinggi di nasional, jurnal tersebut otomatis kebermanfaatannya pun atau orang yang banyak mengunjungi di jurnal tersebut pun juga banyak kemungkinan besar itu seperti itu dan maksudnya kalau jurnalnya itu terakreditasi bagus otomatis jurnal tersebut itu memiliki efek efek yang luas dan terakreditasi secara banyak ke per tingkat gitu khususnya tingkat nasional. Di sini aku mungkin video kali ini membahas masalah tingkat nasional dulu ya, yaitu Indonesia kan. Maksudnya secara di Indonesia itu gimana untuk mencari jurnal yang bagus gitu. Khususnya bagi teman-teman yang mau publikasi, terus bingung mau publikasi di mana ini gitu. Nah caranya teman-teman bisa lihat di Sinta, Sinta Indonesia. Itu kan. Dari Sinta Indonesia ini kita akan banyak ribuan di seluruh universitas yang ada di Indonesia. Dari ini, portal ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memang khusus tujuannya untuk mengakomodir semua jurnal tersebut berdasarkan peringkat-peringkat yang ada dan masing-masing dia punya apa review gitu. Mungkin di sini kalau ini murni dari aku ya caranya jadi dia itu kita buka kalau aku buka per universitas teman-teman. Biasanya dari universitas kita akan bisa tahu eh, universitas mana ternyata yang banyak membahas atau banyak yang memuat artikel kita dalam artian keunggulan artikel itu. Misalnya di sini ada Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga yang kedua, ketiga IPB. Jadi ini dikatakan nih sampai berapa ribu ini. Skor Sintanya tertinggi memang paling tertinggi nomor satu, peringkat tersatu universitas yang tertinggi itu memang Universitas Gajah Mada. Dia memiliki skor Sinta yang tinggi secara keseluruhan sampai 3.897 gitu. Nah, di sana lengkap teman-teman. Di sana ada 310 departemen dengan 3.395 penulis. Kalau di Universitas Gajah Mada. Kalau di Universitas Airlangga peringkat kedua itu sekitar 2 juta dengan dengan penulis 2.151 penulis gitu teman-teman. Nah, kita coba mau buka di Universitas Gajah Mada ya. Universitas eh, memiliki skor tertinggi. Sekarang, nah kita akan buka di laman Sinta daripada Universitas Gajah Mada. Kita bisa lihat dengan seksama, sama-sama teman-teman kayak gini. Mulai dari lengkap ya. Ini merupakan peringkat-peringkat yang di disajikan di universitas ini. Jadi mulai dari Q1, jadi peringkat jadi peringkat itu ada peringkat 1 sampai peringkat 5.
Jadi dia itu Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 itu. Nah, jadi apa itu namanya? Di sini dan ini ada hasil Scopus. Jadi yang udah internasional gitu teman-teman. Sangat lengkap disajikan. Terus kita bisa lihat di masing-masing, bisa dari penulis masing-masing seperti ini. Misal kita kenal salah satu ilmuwan tersebut, misal ini yang paling banyak dikeluarkan adalah yang memiliki singkat tertinggi adalah Doktor Ilmu Farmasi S3 Abdul Rahman ini. Ini dikeluarkan oleh yang kedua Himawan Tribayu Murti Petrus dengan skor tak tertera. Ini diurutkan berdasarkan dia punya masing-masing scoring scoring jurnal yang beliau-beliau ini atau guru-guru kita ini yang tertinggi gitu. Terus kita bisa lihat teman-teman untuk yang departemen. Ini kalau aku cara carinya yang kedua adalah habis universitas adalah departemen. Biasanya karena aku kan universitas apa? Karena aku kan kedokteran, otomatis penelitianku kan bidang masalah medis. Otomatis aku carinya yang departemen masalah medis gitu. Nah, ini ternyata memang per tahun S1 kedokteran di sana memang memiliki skor Sinta yang tertinggi gitu. Kita bisa lihat departemen kedokteran ini nggak ada. Jadi cara carinya itu seperti itu. Biar kita itu urut tahu. Nah, di sana ada di Fakultas Kedokteran sana ada 95 penulis. Nah, ini publikasi-publikasi yang menariknya seperti ini. Dulu pernah eh pencipta Satrio PP. Jadi dengan ini kita tahu di masing-masing dia punya penulis. Itu teman-teman. Penulis tersebut menghasilkan apa gitu. Jadi kita dari sini nih contoh kita mau ambil efek antioksidan kacang gude atau cajus cajan terhadap homa IR dan IRS tikus yang diberi diet tinggi lemak tinggi fruktosa. Ternyata dia dimasukkan di dalam jurnal Q3, Jurnal Internasional Kemajuan Penelitian Ilmu Hayati. Penyiptanya Dr. Maharani. Kita bisa lihat ya coba ya. Dari sini kita bisa menganalisis di masing-masing penelitian gitu teman-teman. Maksudnya eh, kualitas di masing-masing penelitian gitu. Biasanya kalau nggak bisa kayak gini. Hmm. FS Maharani ya. International Assessment Life Science. Kita bisa lihat artikel tersebut. Nah, Francisca kan kayak gini. Universitas Gajah Mada, Departemen Biokimia. Kita bisa belajar dari sini itu. Itu ya teman-teman. Oke, itu kurang lebih untuk yang masalah per penulis gitu. Kalau kita mau lihat Universitas Gajah Mada itu punya juga penerbit jurnal-jurnal terkait untuk penelitian kita. Nah, klik yang jurnal. Nah, ini ternyata di sana menyajikan beberapa jurnal-jurnal juga yang menerima penelitian-penelitian teman-teman. Misal, kita mau lihat yang kedokteran ya.
yang tentang kedokteran, jurnal kesehatan kejuruan peternakan. Jadi ini banyak sekali ya bidang ilmunya, mulai dari bukan hanya kedokteran saja, tapi ilmu ilmu yang lain. Ini kedokteran gigi. Oh, yang pertama tadi ya, ini pangan. Bentar. Oh, ini kardiologi. Ini teman-teman, ada salah satu jurnal tentang kedokteran, yaitu jurnal Akta Kardiologika Indonesia. Nah, Departemen Kardiologi, jadi departemen bagian Departemen Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kita coba buka di sini Akta Kardiologi. Nah, kalau misal teman-teman punya punya penelitian tentang kardiologi, terus di sini mau diupload di Akta Kardiologika Indonesia, ternyata dia punya peringkat Sinta, yaitu Sinta 3 gitu. Dia mulai publikasinya bisa dilihat dari sini. Bagaimana jurnal ini menerbitkan beberapa penelitian itu. Kalau mau lihat di situs webnya juga bisa. Diklik saja, coba. Nah, Akta baru kita menuju ke dia punya masing-masing jurnal tersebut kita mau masukkan gitu. Jadi cara masukkan atau submit jurnal teman-teman, kita lihat dari beberapa pilihan yang sudah ada. Kalau aku yang pertama adalah kulihat skopnya dulu. Maksudnya jurnal ini itu fokus pada pada apa? Maksudnya tentang apa sih yang mau diunggulkan, yang mau dipublikasi di jurnal ini? Yaitu lihat di fokus and scope. Nah, ternyata Akta Kardiologika Indonesia fokusnya itu menerbitkan 2 kali dalam setahun, yang dia itu diterbitkan dari Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FKKKMK UGM, memiliki dia menerbitkan artikel, tinjauan literatur maupun case report di bidang jantung dan pembuluh darah khususnya di Indonesia, yang menyajikan hasil penelitian, ide inovatif atau hipotesis baru yang merangsang pemikiran asli di bidang kedokteran vaskular itu. Terus ACE, Akta Kardiologi Indonesia, nah itu menerima artikel penelitian asli itu gitu. Terus alamatnya tertera, biayanya kalau kita mau masuk itu namanya ada juga lengkap ya. Ini biaya penulis. Kita kan biasanya memperhatikan biaya penulis. Ternyata di sini biaya penulisnya tidak ada biaya pemrosesan teman-teman dalam artikel ini. Jadi gratis. Dari situ kita bisa lihat ya. Terus cara cari. Terus gimana cara bikin jurnalnya, ikut apa formatnya itu gimana gitu ya. Langsung aja kita bisa klik masing-masing pedoman penulis atau author guideline itu ya. Jadi misal kita mau eh, menulis masalah ulasan, artikel ulasan atau case report, ya udah ada pendahuluan, presentasi kasus, diskusi, kesimpulan, ada apa gitu-gitu. Ada ada formatnya. Ini ada artikel template. Jadi kita bisa ikut dari template ini. Coba kita akan buka. Nah, dari sini kita bisa lihat template-nya. Nah, kita akan harus ikuti ini. Jadi, ingat, penelitian kita itu mau dimasukkan di jurnal ini, mau diterbitkan, otomatis kita harus ikut
apa yang diatur oleh jurnal ini atau template-nya gitu. Title of manuskrip, judul penelitiannya apa, nama author atau penulis kita, terus penulis di jurnal tersebut, terus affiliation information of author. Jadi eh, afiliasi atau jurusan lah. Dia itu berasal dari mana sih gitu. Misal Fakultas Kedokteran Airlangga gitu, boleh. Terus corresponding ini adalah hmm, yang akan dihubungi terkait dengan edit atau edit pengeditan dari manuskripnya gitu-gitu teman-teman. Baru kita sajikan abstraknya dalam bahasa Inggris, terus bahasa Indonesia, terus ada keyword atau kata kuncinya kita harus ikuti, kita akan masukkan. Baru kalau for research original artikel mulai dari introduction, nanti pendahuluan, metode, hasil, diskusi dan penelitian. Kalau review artikel, introduction, diskusi sama conclusion saja. Kalau case report, introduction, case presentation, discussion sama conclusion. Acknowledgement, funding resources sama etik, terus references dalam menggunakan Vancouver style. Terus tabel kalau ada tabel, terus eh, gambar gitu-gitu. Terus ya gambar suplementasi data ini misal data mentah yang teman-teman mau sajikan dan publikasikan ke halayak umum. Kurang lebih seperti itu. Terus kalau udah selesai baru kita nanti lihat baik-baik masalah penulisan. Misal contoh, kalau gaya referensi tadi Vancouver tadi menggunakan seperti ini. Ada nomor satu kita harus ikuti persis sama yang dimau jurnalnya. Itu teman-teman. Terus biasanya kita bisa lihat pernyataan orisinalitas. Ini biasanya kalau mau kita publikasi, kita harus nanda tangani ini yang menandakan kita itu apa asli, penelitian ini tuh asli. Itu baru kalau udah syarat-syarat itu udah, biasanya kita akan kasih masuk dengan kita bikin akun di jurnal ini. Kita bikin akun kata sandinya, baru kita upload atau submit kita punya kita punya penelitian. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, eh, jadi yang kusimpulkan, jadi dari web portal Sinta kita bisa tahu masing-masing jurnal yang pernah diterbitkan di masing-masing universitas, penulisnya pun juga kita bisa lihat gitu-gitu ya. Oke, terima kasih semuanya.